قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada berita yang cukup menarik untuk kita angkat, dan sebenarnya dari berita ini ya kita bisa menyimpulkan sebenarnya masyarakat itu sudah banyak yang sadar, ya, sudah banyak yang sadar bahwa di negeri kita itu banyak sekali penceramah-penceramah yang sesat menyesatkan. Ya. Penceramah-penceramah yang nggak pantas untuk dijadikan sebagai contoh, sebagai guru, sebagai teladan. Padahal yang namanya penceramah, pendakwah, ustadz, gus, kiai, seharusnya menjadi sosok teladan, sosok guru, ya, sosok yang bisa dijadikan contoh oleh masyarakat. Ya. Tapi ya, ada berita yang sebenarnya ini menunjukkan masyarakat sebenarnya sudah cerdas. Ya, masyarakat sudah cerdas. Tinggal pemerintah dan ya tokoh-tokoh agama, terkhusus di Ormas NU, ya, mau apa tidak mereka ini menyelamatkan masyarakat, ya. Mau apa tidak mereka ini memberikan masyarakat tokoh-tokoh agama yang memang bisa dijadikan contoh, ya. Ya, tinggal itu saja, ya. Kalau mereka mau bergerak, ya, kemudian memberikan masyarakat tokoh-tokoh agama yang bagus, ya, masyarakat insya Allah akan menjadi masyarakat yang ya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena ya melihat masyarakat ini sudah semakin cerdas. Kalau ada penceramah-penceramah nggak beres, mereka ini sebenarnya menolak, ya. Contoh ini, ya, pemerintah Kabupaten Bogor ini dihujat sama netizen karena mengundang Miftah untuk acara, ya, acara doa bersama untuk akhir tahun lah, menyongsong tahun 2026, ya. Coba kita simak beritanya. Kehadiran Miftah Maulana Habibur Rahman, Gus Miftah, sebagai penceramah pada acara doa bersama akhir tahun 2025 di Masjid Raya Nurul Waton Pakansari Kabupaten Bogor mendapat cibiran dari netizen, Jumat, 26 Desember 2025. Akun media sosial Instagram Bupati Bogor Rudi Susmanto dibanjiri komentar netizen mempertanyakan alasan mengundang Gus Miftah sebagai penceramah. Ada punya netizen yang menginginkan ulama lokal sebagai penceramah dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Gus Miftah di Kabupaten Bogor mengundang pro dan kontra dari netizen di sosial media. Pasalnya, mantan staf khusus presiden tersebut pernah viral mengolok-olok pedagang es teh dengan menyebutnya goblok. Sementara itu, dalam keterangan resminya, pemerintah Kabupaten Pemkab Bogor menyebut penutupan akhir tahun 2025 dilaksanakan berbeda. Pemkab Bogor menggelar doa bersama dan santunan anak yatim lansia, serta refleksi akhir tahun di kawasan Pakansari, Cibinong. Kata Bupati Bogor Rudi Susmanto, perayaan akhir tahun kali ini tidak diisi dengan euforia atau hiburan. Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika memilih tidak mengomentari cibiran netizen yang menolak kehadiran Gus Miftah. Coba, ya, ini kan sebenarnya masyarakat ini sudah cerdas. Mereka resah dengan adanya Miftah yang masih diberikan panggung ceramah. Itu. Sebenarnya masyarakat itu sudah cerdas, sudah sadar bahwa nggak pantas orang-orang seperti Miftah ini dijadikan penceramah. Nggak pantas. Makanya mereka nggak terima. Mereka kritik ketika ya, pemerintah Kabupaten Bogor mengundang Miftah. Ya, dan sebenarnya ya jejak rekam Miftah ini kan bukan cuma menggoblok-goblokkan penjual es teh. Ceramahnya yang isinya cabul itu bejibun, ya, banyak beredar di sosmed, ya. Ya, contoh-contohnya inilah. Ini contoh yang ya sebagian kecil, ya. Coba lihat. Cara menyiarkan. Baik, pemirsa masih bersama saya nih, Serina Hanifah. Ya. Iya. Cocok buatan Beb. Cocok. Omong ngono, cepet. Ono aji paling tidak karo kuburan kan tak kadang sih. Suarane enake koyo ngomong. Apa meneh disahane.
Kula polos lho, Gus. Oh, alah rupamu kayak orang polos. Apik. Tapi santai, enggak, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya lah bener. Selama ngomong polos. Ayo dong. Bib nanti buat ya, Bib. Ya, sewet baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan selawatannya? Apa rasa aku lah bukuku lah besok kalau Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran ya dites. Iya. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Kan aku dugem, duduk gemetar. Kok gemetar apane? Atine goblok. Mosok yo titite iki lho. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem, dunia gemar mengaji. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua, memeknya gatal lah. Coba, itu baru sebagian dari ceramah-ceramah Miftah yang viral, yang isinya na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Yang goblok-goblokan orang. Ya. Tapi herannya yang seperti ini, oleh tokoh-tokoh NU masih dipuja-puja, masih dipuji-puji. Masih diorbitkan, masih dikasih panggung. Bahkan Miftah ini nggak punya malu. Ya. Sudah dikenal masyarakat, dia ini orangnya nggak punya adab. Nggak punya akhlak. Ya, tiba-tiba kemarin waktu ada viral Trans 7, dia bicara mengatakan apa? Kami nggak punya studio mahal, kami nggak punya kru yang profesional, tapi kami punya sesuatu yang mungkin Anda lupakan. Apa? Adab dan doa. Ya. Orang seperti ini ngaku punya adab. Surat pendek dari santri untuk Trans 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri mungkin tidak punya stasiun TV. Kami tidak punya studio megah. Kami tidak punya lighting mahal atau kru yang profesional. Tapi kami punya sesuatu yang mungkin Anda lupakan. Apa itu? Adab dan doa. Kami tidak marah karena dihina. Kami hanya sedih karena yang menghina mungkin tidak tahu bahwa setiap hari, setiap malam kami mendoakan negeri ini. Coba ya, apa yang keluar dari mulutnya si Miftah ini? Hah? Kayaknya madu, wujudnya madu, isinya racun, pembodohan. Ya kalau orang-orang NU denger ini ya manggut-manggut, seneng. Oh iya, kita punya adab, kita punya akhlak. Yang ngomong adab saja tukang goblok-goblokan orang, dokter digoblok-goblokan, memblonde-blondekan orang. Hah? Apalagi? Ceramahnya yang tahu sendirilah. Ceramahnya capul kayak gitu kok. Ya, punya adab ngakunya. Adab apa kalau modelnya begini? Hah? Belum lagi katanya kami nggak marah karena dihina. Nggak marah apa, orang yang demo saja se-Indonesia Raya. Hah? Sampai dibacakan hizib tarmihim. Sampai ada yang mau nyantet. Sampai ada yang mau gorok. Hah? Itu ngomong nggak marah. Ya Allah, ya. Dan anehnya orang begini ketika manggung ya, masih didampingi sama ya kiai, ya tokoh agama, ya apalah. Yang jelas yang mendampingi ya tokoh-tokoh aswaja. Coba orang model begini masih diorbitkan. Apa yang diharapkan dari orang begini tuh apa? Hah? Apa nggak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kalian mengorbitkan orang-orang macam Miftah ini, ya justru akan menyesatkan banyak orang, merusak banyak orang. Dan nanti akan ditanya kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerintah, tokoh agama yang mengorbitkan orang-orang seperti Miftah ini nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Umat ini pengen diberikan penceramah-penceramah yang mencerdaskan, ceramah-ceramah yang ya menjadikan kaum muslimin ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah menjadi orang-orang yang mulutnya gak kekontrol. Hah?
Coba. Sementara Nabi kita Muhammad SAW diutus itu untuk memperbaiki akhlak. Ya. Ini orang akhlaknya rusak malah dijadikan penceramah untuk dijadikan contoh bagi masyarakat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan keadilannya, ya. Mau diapakan orang-orang seperti ini, ya. Mudah-mudahan disegerakan urusannya. Kalau mau dapat hidayah, ya mudah-mudahan cepat dapat hidayah. Tapi kalau memang orang seperti ini ya akan berakhir buruk, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera selesaikan daripada merusak banyak orang, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.